Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari lagi kita akan masuk Idul Adha, ya, hari raya kurban, begitu kalau kata orang Indonesia. Sedianya saya akan melanjutkan bismillah ya, tentang At-Taubah 26, At-Taubah 40 yang ada kaitannya dengan surah Al-Fat ayat 4. Menarik sekali di ayat ini dan di ayat 26 40 surah At-Taubah ini memakai kalimat yang mirip. Ada dua kosakata, as-sakinah dan junud. As-sakinah ketenangan, ya, dan tentara-tentara. Apa hubungan antara as-sakinah dengan al-junud, ya, yang diberitahukan oleh Allah lewat ayat-ayat ini? Ya, kalau saudara perhatikan surah Al-Fat ayat 4, dialah Allah yang telah menurunkan buat kita semua ketenangan. Tapi dirangkai di akhirnya, walillahi junudus samawati wal ard. Allah punya tentara-tentara di langit dan di bumi. Apakah ada hubungannya dengan diturunkannya tentara dengan as-sakinah? Sedianya kita akan bahas mulai Senin ini, tapi saya harus potong karena kita akan menyambut Idul Adha. Jadi kita akan ngaji dulu tentang sedikitlah hikmah dari Idul Adha. Ya, nanti kita akan teruskan pembahasan apakah ada ketenangan gitu ya hubungannya dengan diturunkannya tentara-tentara dari Allah. Karena nyatanya di surah At-Taubah 26 dan At-Taubah 40, dua suku kata ini, as-sakinah dan al-junud, ini ada lagi. Ketenangan dan tentara. Ya. Sebagai penjeda sementara, kita baca dulu At-Taubah 26 dan At-Taubah 40. Nanti ada lagi Al-Ahzab ayat 9, pemirsa. Al-Ahzab ayat 9. Kita coba buka, pemirsa, At-Taubah ayat 40. Ayat 26 dulu ya. At-Taubah surah 9 ayat 26. Menarik sekali. Ini kisah tentang perang Hunain, ya. Ayat 25-nya itu berkisah tentang ayat yang berhubungan dengan perang, ya, di peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya. Rasulullah dan para sahabatnya itu kalau nggak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak bakalan juga menang gitu. Salah satu yang menceritakan itu adalah At-Taubah ayat 26. Kita lihat bagaimana hubungannya dengan surah Al-Fat ayat 4 ya. Kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. Subhanallah. Kemudian Allah turunkan sakinatahu, ketenangannya, ala rasulihi, dan ya kepada Rasulullah, wa alal mu'minina, dan kepada segenap orang-orang beriman. Wa anzala junudan lam tarauha, dan Allah menurunkan juga tentara-tentaranya yang musuh-musuhnya itu tidak melihat. Wa adzabal ladzina kafaru, dan Allah mengadab orang-orang kafir. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan demikian itulah balasan buat orang-orang yang kufur, buat orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, buat orang-orang yang mendurhakai Allah, buat orang-orang yang ingkar, ya, tidak beriman kepada Allah dan tidak muslim. Oke, kita lihat lagi ayat 40-nya. Ada kan tadi ya, di ayat 26 ada tuh, ada sakinah, ada junud, ada ketenangan, ada tentara. Apa nanti hubungannya ya? Kita nanti lanjutkan. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا
Wallahu azizun hakim. Kita lihat nih terjemahan ayat 40. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusir dari Makkah, sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, la tahzan, jangan kau bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, yakni kepada Nabi Allah Muhammad, dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, tapi begitu mempesonanya ini surah Fat ini, subhanallah lah, enak lah buat dikaji dan buat dipelajari. Saya juga ngajarnya enak, tapi kita harus segera beralih. Ya, sementara kita harus menyambut nih Idul Adha. Mudah-mudahan kita jadi sedikit tambah pemahaman tentang hikmah, filosofi, dan apa yang Allah inginkan dari peristiwa Idul Adha. Dan kemana pemirsa, kita masih ada 2 segmen lagi setelah berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa. Mulai hari ini sampai nanti Idul Adha, kita coba bicara ya sedikit tentang Idul Adha dari sisi yang lain. Ya, mudah-mudahan ada hikmah, ada pelajaran, pengetahuan yang Allah buka buat kita semua. Sekarang pemirsa silakan buka surah As-Saffat, ya, surah ke-37 mulai dari ayat 99 sampai ayat 113. Ayat berapa tadi? 99 sampai 113. Saya akan baca ayatnya dan saudara perhatikan terjemahannya ya. Saudara perhatikan terjemahannya dan berdoalah kepada Allah ketika saya membaca ayat-ayat ini. Dan biasakan pemirsa, ketika saya membaca ayat, saudara paling tidak ada terlintas di hati pikiran untuk berdoa pada Allah. Karena ketika saya baca ayatnya dan saudara mendengar ayat yang saya bacakan, sesungguhnya benar-benar turun banyak sekali rahmat dan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق
wa min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Shadaqallahul azim. Ayat 99 sampai 113 ini mengisahkan tentang perjalanan yang mengharu biru dari seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan istrinya, ya, Siti Hajar, dan Ismail alaihissalam. Saya, pemirsa yang dirahmati Allah, ya, atas bekal surah ini, ya, atas bekal surat ini, saya melakukan alhamdulillah dan mengajarkan apa yang disebut dengan peremajaan harta, aset, oke. Termasuk nanti saya pakai juga di organisasi pengelolaan harta atau aset juga. Apalagi siklus, ya, siklus harta atau aset, kemudian pertambahan harta atau aset, perbaikan juga, kualitas, ya, dari harta kita dan aset, gitu. Kelihatannya kan kayak jauh, ya. Apa tuh maksudnya, Ustaz? Emang kalau belum saya turunin, kadang-kadang istri saya aja tuh masih nggak ngerti, ya, teman-teman di kanan kiri saya gitu. Tapi inilah yang terjadi dari pengajaran Nabiullah Ibrahim, Siti Hajar, dan Ismail alaihissalam. Nanti pemirsa kalau sudah ngikutin ini akan malu tuh kalau masih nyimpen motor tahun 2000, masih nyimpen mobil Kijang, ya, tahun 99, tahun 98, karena nggak pernah diremajakan. Sedikit saya beri kata pengantar, dari nggak ada Nabiullah Ismail sampai kemudian ada, kan. Nabi Ibrahim mengejar nih, berusaha betul supaya bisa punya anak. Sampai di ayat 99, bolehlah kita bawa Nabi Ibrahim bilang begini kepada Siti Sarah, istrinya, ya, dan juga Siti Hajar, "Inni dzahibun ila rabbi sayahdin." Aku mau pergi ke Tuhanku, ya, mudah-mudahan dia memberikan aku petunjuk. Nah, proses pencarian beliau dan pencarian hidayah, juga usaha dakwah, dan kepengen punya anak yang namanya Ismail, ya, nanti kita ceritakan di episode-episode mendatang, kita sambil nikmati jalan. Sampai kemudian Nabi Ibrahim kan punya Ismail akhirnya itu. Nabi Ibrahim punya Ismail, dia nikmati itu Ismail bersama Siti Hajar. Lalu kemudian tambah gede, begitu sudah bisa diajak lari, kira-kira begitu, diminta sama Allah. Diminta sama Allah. Lihat, perhatikan siklusnya. Begitu diminta sama Allah, ya, Nabi Ibrahim bingung. Dia ceritakanlah kepada Ismail peristiwa mimpinya Ibrahim alaihissalam sebagai ayah. Dia menyembelih, disuruh perintah untuk menyembelih Ismail, disampaikan kepada Ismail. Dan Ismail alaihissalam kemudian menerima. If'al ma tu'mar, laksanakan wahai ayahku apa yang Allah perintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Lalu kemudian Ismail dikisahkan, kan, dikorbankan tuh untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu mau disembelih, begitu jadi, subhanallah, Allah ternyata mengganti Ismail dengan kambing gibas yang besar. Ismail tidak jadi kemudian dikorbankan, memang itu ujian buat Nabi Ibrahim, tapi kemudian muncullah yang namanya Ishak sebagai hadiah dari Allah. Nanti Ishak ini kita pelajari dari surah Az-Zariyat, ya, surah Az-Zariyat, surah ke-51. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Wisata. Kita masuk segmen 3. Segmen ini miliknya Odoa dan Doa. Odoa ini sudah sampai berapa? 29. 29 surah Al-Baqarah. Doanya hari ke-33, subhanallah. Saya di segmen Odoa ini memberikan lagi tips jitu untuk saudara bisa kemudian mempertahankan hafalan saudara.
Sungguh pemirsa, untuk orang-orang kebanyakan kayak kita-kita, insya Allah lah, satu hari satu ayat itu udah kebanyakan juga. Kalem aja, tenang aja, terus jalan itu. Ya, pertama tips jitunya adalah, ini di luar yang udah kita pelajari loh ya, dipakai di sholat, pelajari tafsirnya, datang ke guru minta dijelaskan ya, kemudian diulang lagi. Nah, di luar itu semua, nah berikut ini tipsnya. Nomor 1, bangun komunitasnya. Bangun komunitasnya, usahakan cari teman. Sebaik-baiknya teman itu pasangan hidup. Suami temani istri, istri temani suami, kira-kira begitu. Teman ngafal maksudnya. Orang tua teman ngapalnya anak, anak teman ngapalnya adalah orang tua. Kakak teman ngapalnya adik, adik teman ngapalnya itu kakak. Tetangga dengan tetangganya, saudara dengan saudaranya, kira-kira gitu. Bangun komunitasnya. Itu terserah lah, whatever you milih name-nya, milih namanya terserah. Tapi kira-kira bangun komunitasnya. Kalau emang saudara punya ide, kirimkan ide itu ke redaksi Antv ya, atau ke email saya ya. Emailnya di yusufmansur_wh@yahoo.com. Jadi satu nih, bangun komunitasnya. Misalkan klub penghafal Quran Surabaya, klub penghafal Surabaya misalkan, atau klub penghafal Quran Sukabumi. Jangan ini nih, jangan FYM. Ya. Tahu nggak FYM apaan? Fans Yusuf Mansur, jangan. Di Sukabumi ada nih, sampai bikin bendera segala. Jangan. Jangan bikin gini-ginian. Jangan bikin fans Yusuf Mansur. Quran aja. Misalkan klub penghafal Quran. Jadi apa? Kalau klub penghafal Quran itu apa? Komunitas penghafal Quran ya, apa? Komunitas penghafal KPQ itu. Ya, bisa KPQ gini tulisannya, bisa KPQ penghafal Quran dong kalau gini. KPQur. Ya terserah lah. Satu, bikin komunitasnya ya. Nah, nanti tips yang berikutnya kita akan cicil besok ya. Hari ini sebagai hadiah buat saudara yang menghafal Qodwa, satu hari satu ayat. Kita baca ayat 29 dan kita lanjutkan dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Shadaqallahul azim. Ya, mudah-mudahan saudara sudah punya rencana bikin komunitas. Oh siap Ustaz, kami komunitas penghafal Quran Fakultas Hukum Erlangga. Wah keren tuh. Fakultas Ekonomi UI. Wah keren tuh. Kami komunitas penghafal Quran ya, atau komunitas Odoa, namanya Qodwa. Boleh juga, terserah aja. Qodwa. Ye. Qodwa. Boleh tuh, Qodwa bagus tuh. Nih, udah Qodwa aja deh. Komunitas Odoa ya. Nanti ada Qodwa Sukabumi, Qodwa Surabaya, Qodwa Kalimantan, Qodwa nanti Wellington, New Zealand, Qodwa Jepang, Tokyo, terserah ya. Qodwa, Qurannya kan juga nanti Quran Odoa. Insya Allah segera terbit. Ayo mari kita berdoa pemirsa. Mudah-mudahan Allah SWT merahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Istighfar saudara. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Silakan saudara berdoa. Saya aminkan dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba-hambamu saat ini sedang berdoa lagi dan kembali berdoa untuk semua urusan, semua hajatnya, semua kepentingannya, kebutuhannya, keperluan. Bahkan ada yang ingin menjadi hambamu yang saleh, ingin menjadi hambamu yang benar, yang pindah dari kuadran orang-orang yang buruk ke kuadran orang-orang yang baik. Ada hamba-hambamu yang begitu pengen terpelihara sholat di masjid, pengen ngapalin Quran, udah melintasi batas permintaan dunia. Ya Allah, apapun permintaan dari kawan-kawan kami di doa bareng ini, Engkau lah yang punya segala jawaban. Kabulkan ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika al masir. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih buat pemirsa yang sudah menitipkan hewan kurbannya ke PPPA.
dan hewan-hewan kurban ke seluruh lembaga-lembaga, masjid-masjid, sekolah-sekolah. Mudah-mudahan Allah akan membalasnya. Terima kasih juga buat saudara yang sudah menitipkan sedekahnya untuk Masjid Tahfiz dan sedekahnya kepada seluruh masjid dan madrasah-madrasah serta anak-anak yatim, doa, orang miskin. Allah juga nanti akan membalasnya. Kepada siapapun saudara memberi, Allah yang akan membalasnya. Saya Yusuf Mansur, sampai ketemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.